Salam merayu, Bebas Setuju Ujung Adik. Kali ini saya akan bahas tahun 2026 sampai 5 tahun ada apa. Aku melihat di ramalan saya Tarot. Aku melihat di Galastik. Galastik ini tahun 2026 akan terjadi PHK massal. PHK massal ini akan berlanjut sampai 2030 nanti. Jadi PHK massal makin besar, bahan pokok makin naik ya, harga-harga dimanapun berada akan naik terus kayak harga emas itu akan melambung tinggi, dan banyaknya krisis moneter di tahun 2026 sampai 2030 nanti. Aku melihat di sini ada kayak sebuah benteng. Di sini aku melihat banyak wabah penyakit. Jadi wabah penyakit ini ibaratnya tahun 2026 ini sampai 2030 kayak ada sebuah wabah penyakit, tapi ini udah dikendalikan oleh seorang. Kenapa? Ada seorang oknum atau siapa yang ingin belajar konspirasi agar manusia dibikin takut. Jadi wabahnya penyakit yang tahunnya dulu menjadi ganas, yang padahal di sini kondisi nggak ada wabah penyakit, tapi dibikin ada itu. Nah, di pandangan saya, spiritual saya, wabah penyakit ini sebenarnya ulah seseorang, dibikin oleh seseorang melalui obat-obatan kayak vaksin dan sebagainya. Dan ini akan tembus sampai 2030 nanti. Nah, di tahun 2025 nanti, sekarang bulan Agustus nanti mungkin ada lockdown ya. Wabah penyakit ini sebenarnya lagi diem tapi dibikin panas, dibikin heboh, nanti dibikin viral. Lah wabah penyakit ini makin meledak sampai sekolah online, terus sampai wisata ditutup, acara-acara apapun di daerah desa-desa ditutup semua. Ini konspirasi global oleh penyakit-penyakit melalui obat-obatan kayak vaksin. Nanti di bulan Agustus mungkin, sekarang ya tahun 2025, di bulan Agustus nanti kemungkinan penyakit ini kayak penyakit oleh politik gitu, yang aku rencanakan. Nah, kalau di kartu tarot ini banyaknya penderitaan seseorang, masalah ekonomi gara-gara ya kena PHK massal, ya karena masalah politik, masalah asmara itu sebenarnya melalui kondisi ekonomi. Karena asmaranya makin bagus, ekonominya makin merosot, justru asmaranya akan menjadi hancur di sini. Ada sebuah PHK massal, berita-berita yang sekarang, terus akan ada berita wabah penyakit, pekerjaannya makin hancur. Yang dulunya sukses malah menjadi miskin, justru di sini ada. Tahun 2025, 2026, 2030 Indonesia akan menjadi kehancuran. Karena apa? Negara-negara ini akan hancur karena dijajah oleh negara sendiri, dijajah oleh bangsa sendiri melalui adat istiadat sampai melalui budaya nusantaranya sendiri, dihancurkan. Lah, ini masalah kayak orang dan laki-laki. Kenapa? Cinta yang ada di perkuatan di spiritual sejati, asmara ini sebenarnya asmara kan saling sayang, malah justru asmaranya karena hancur karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Yang ini bukan santet, bukan pelet ya, yang aku tahu itu bukan itu, malah justru masalah ekonomi malah justru ada masalah pihak ketiga kayak selingkuh,
cerai KDRT di sini ada, masalah selingkuh KDRT cerai di sini ada, ya. Entah itu artis, entah itu pejabat, di sini ada. Aku melihat ada kabar duka cita ini melalui dari seorang figur artis sampai pejabat. Aku melihat ada yang meninggal di sini, pejabat maupun artis figur yang udah lama, yang senior. Aku melihatnya turut duka cita, orang meninggal. Itu 2026 sampai tahun sekarang juga ada. Aku melihat di sini banyaknya hubungan asmara kandas di tahun 2026, banyak hubungan asmara kandas, masalah ekonomi, masalah asmara juga ada, masalah pihak ketiga juga ada. Di sini ada. Tahun 2025 asmara kandas, di tahun 2026 asmara kandas, di sini ada juga. Sampai 2030 asmara kandas, pekerjaan hancur, di sini ada. Aku melihat di sini orang yang jahat, orang yang makin jahat, justru dia akan makin hancur. Kenapa? Kejahatan-kejahatan yang pernah diperbuatkan di tahun ini 2025 sampai 2026, 2030 harus dibayar dengan karmanya sendiri. Karena ramalan tahun saya di tahun ini 2025 adalah tahun pembalasan karma seorang yang pernah berbuat jahat. Dia akan menimpa balasan yang setimpal. Di tahun 2026 banyaknya ini. Aku nggak usah pakai kata utara. Tahun 2026 ini banyaknya tragedi kapal. Tragedi kapal, ada yang tenggelam, ada yang kebakar. Aku melihat itu. Lah, udah kejadian di tahun 2025 kapal ada yang tenggelam di Selat Bali kalau nggak salah. Lah, yang belum aku pastikan pesawat udah ada yang meledak, anak kecil ada yang tewas di dalam pesawat tersebut, anak kecil. Di tahun 2026 aku melihat ada pesawat. Selain pesawat aku melihat ada kapal, kereta, terus aku melihat tadi kecelakaan kendaraan kayak bis, bus, truk. Aku melihat ada uang. Ekonomi di tahun 2026 sampai 2030 hancur merosot, ya, karena ada perang dunia nuklir di tahun 2000 yang akan lanjut. Tahun 2000 yang akan lanjut 26 sampai 2030 perang nuklir terus lanjut, gak ada kata damai. Ekonomi akan hancur semua. Krisis moneter gara-gara perang nuklir dunia 3. Hancuran dimanapun berada, kemiskinan nasibnya akan memburuk. Terus aku melihat ada kerusuhan di mana-mana. Kerusuhan ada di mana-mana, itu di luar negeri sampai Indonesia. Ya, di sini ada. Aku melihat ada kejahatan dan kasus-kasus yang lainnya. Kejahatan kriminal makin marak di tahun ini sampai 2026 sampai 2030. Justru yang lebih viral ada kasus pembunuhan yang sering-sering terjadi di tahun ke depan. Aku melihat lagi kasus penganiayaan. Aku melihat lagi ada kasus skandal selebgram sampai kasus apa ya? Kasus prostitusi. Ya, aku melihat maupun penjabat artis. Lah, kemarin aku pernah bikin konten tentang waspada kasus kejahatan pembunuhan di luar negeri ternyata terjadi di Myanmar, dan saya meramal ini kan terjadi kasus pembunuhan organ manusia. Nah, itu nyatanya di Myanmar makin gak jelas. Nah, itu terjadi di konten saya. Dikira saya pembohong dan apa? Nyatanya terjadi dan terbukti kasus pembunuhan jual organ tubuh manusia di Myanmar. Seolah laki-laki selebgram Indonesia terjebak oleh oknum-oknum jual beli organ atau mafia di Myanmar. Hampir sama seperti Kamboja. Ya, kasusnya itu terjadi. Nah, katanya
penipu pembohong, nyatanya tembus mas. Ramal saya ada yang tembus. 2030 Indonesia akan bubar karena dari pandangan saya akan menjadi negara monarki. Dan habis itu selain negara monarki itu nanti di 2032 ya kemungkinan. Nah kalau 2030 Indonesia udah bubar, udah hilang dan gak ada negara. Nah 2040 nanti Indonesia akan bangkit menjadi negara kerajaan Nusantara kayak Jogja, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua dan sekitarnya sampai Aceh kerajaan. Dan aku melihat tapi 2037 nanti di ramalan saya mungkin 10 tahun atau antara 20 tahun Indonesia akan perang dunia ketiga melawan Australia. 2037 ya teman-teman. Nah 2040 yang dulunya lautan menjadi kering, yang dulunya daratan menjadi lautan. 2050 aku melihat yang dulunya lautan menjadi kering, yang dulunya daratan menjadi lautan di sekitaran Nusantara. Aku melihat itu 2050. Dan aku melihat ada gempa-gempa yang sangat besar di tahun ini 2025, 2026 dan 2000 seterusnya. Gempa-gempa ini ada di Jepang nanti di bulan-bulan nanti ini, mungkin di bulan Agustus atau bulan berapa. Dan aku melihat lagi ya intinya 10 tahun 20 tahun, 30 tahun, 5 tahun luar negeri dan Indonesia nasibnya akan hancur karena kasus-kasus politik sampai luar politik. Nah aku melihat banyak yang secara visualku itu masuknya ke kasus ekonomi kayak krisis moneter, masalah dagang, perang dagang ya di 10 tahun, 20 tahun dan 5 tahun ke depan Indonesia dan luar negeri. Aku melihatnya itu masalah kasus ekonomi dan kasus negara. Aku melihatnya di tahun ini sampai ke depan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dan untuk yang tahun 2025 ya sekarang ini bulan Juli, aku melihatnya angin, air, api, tanah ya di tahun ini. Lalu di bulan Agustus aku melihatnya wabah penyakit. Terus di kartu tarot saya aku melihatnya ini duka cita di bulan Agustus ada vaksin, lalu orang kena vaksin, lalu orangnya meninggal dunia. Di sini aku melihatnya. Lah ramalan-ramalan saya mungkin di firasat saya tahun ini akan banyak yang terbukti. Contoh kayak wabah penyakit dan sebagainya. Untuk 5 tahun sampai 20 tahun, 10 tahun negara Indonesia itu kehilangan jati diri bangsa. Karena apa? Banyak yang tidak menghargai toleransi ya di pandangan saya. Terus keduanya tidak menghargai keluhurannya bangsanya sendiri, keluhuran bangsa sendiri. Contoh adat istiadatnya nggak diuri-uri itu. Aku melihatnya di situ. Populasi manusia itu kan lenyap. Karena apa? Karena memiliki karma yang sangat buruk. Contoh sering menindas manusia, mengatasnamakan agama. Karena itu orang yang mengatasnamakan agama untuk menindas manusia, justru orang tersebut akan dilenyapkan di semesta alam. Itu aja, cukup. Salam rahayu, Kipastu, Sugeng Dumadi, Swastiastu, Salam Budaya. Santi santi Ramalan saya
5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun, negara Indonesia akan mengalami krisis moneter dan PHK massal, wabah penyakit, banyaknya kasus-kasus di luar politik. Dan aku melihat banyaknya elemen yang akan terjadi. Contoh, api, kebakaran, terus gunung erupsi, angin, puting beliung, tornado, hujan es, terus banjir bandang, tanah longsor, tsunami, gempa bumi. Itu yang terjadi. Terus tragedi kecelakaan kayak pesawat, kapal, terus kereta, motor, mobil, truk. Itu aku melihatnya. Kalau kasus-kasus di luar internal, aku melihatnya pembunuhan, narkoba, korupsi, skandal penjabat, skandal selebgram, terus kasus penjualan organ tubuh manusia di luar negeri maupun di daerah Filipina, Vietnam, dan Myanmar, dan seterusnya. Terus aku melihat lagi yang akan terbongkar ya kasusnya ya. Kasus judol. Kasus judol ini akan terbongkar. Dalangnya ada di Myanmar yang mafia jual beli organ tubuh manusia. Aku melihat daerah Kebumen akan terjadi kena penyakit wabah, terus divaksinasi warganya sampai meninggal dunia. Kebumen, desanya Wanasari, kecamatannya Ayah, Kabupaten Kebumen ya. Untuk orang yang bernama Bagus yang orang daerahnya di Demang Sari, Demang Sari ya, bernama Bagus, yang telah mencuri pusaka saya, mencuri kalung saya. Nasibnya akan gimana? Orang bernama Bagus dan para pengikutnya di sini asmara maupun dia punya pacar, dia akan kandas terus. Bernama Reza, di sini Dapin, Bagus, Ansa, dan sebagainya, teman-teman pengikutnya ya, yang telah mengkhianati saya. Ini orang Kebumen, kecamatannya Ayah, Kabupaten Kebumen, desanya Demang Sari, Dusun Wanasari. Bocah piye cinta ramalannya kita asmara, ramalannya atembus, asmara hancur lebur. Karena apa? Karena orang ini energinya negatif ya, energinya negatif, terus dia suka membohongi seorang atau temennya. Dia kenapa mencuri benda? Karena dia ingin berkuasa seperti orang yang bisa menguasai ilmu spiritual. Sebenarnya dia bukan asli dari keturunan leluhur, dia belajar tanpa guru, terus dia mendalami ilmu tanpa guru yang sesat. Dan orang tersebut ingin menguasai dan ingin menandingi ilmunya Bayu Samudro. Dan Bayu Samudro sebenarnya dia orangnya baik, tapi dia paham tatapan tajam mengamati sebuah kelicikan seseorang, dan dia bisa mengamati kebusukan seseorang. Berarti yang namanya teman-teman Dapin Reza tuh Bagus, nasibnya kan hancur lebur, maupun asmara, pekerjaan, ekonomi. Di ramalan saya, orang tersebut akan mengalami nasib yang sengsara, dan sampai rumah tangganya pun hancur. Dan aku melihat ada terkena wabah penyakit, keluarganya sampai dan saudara-saudaranya tersebut. Salam rayu, Mas Kusum Dumadi.